Kenapa lu sendirian aja? Nanya. Nih gua kasih pisang goreng nih. Pisang goreng oleh Bu Nani. Judul pertama yang dikarang oleh Kunto Wijoyo itu nggak pernah ketemu di sebuah mikrofilm, lalu diketik ulang. Bumi Manusia. Pramudia Anantatur. Satu. Sang Pemimpi. Arif. Lu nggak tahu pun? Tahu. Lu nggak jawab lu. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. 5 poin gua ambil buat lu, Fen. Siapa? Udah nih ya, udah ngerekord ya. Oke, kita mulai. Kuliah sinkron. Jadi kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku. Dan ini peristiwa bersejarah sebetulnya karena untuk pertama kalinya kita bertiga hadir di sini in person. Bahkan yang menarik adalah gue ketemu Steven udah berapa? 2 kali ya? 2 kali. Ketiga. Gue ketemu Toto, bosen gue ketemu Bosen Toto. gitu, Udah bosen banget. Tapi Toto ketemu Steven belum pernah. Baru kali ini. Gitu. Oke. Yeah. Kesan lo terhadap Toto gimana? Ganteng, setelah bertemu langsung? Ganteng Gitu. kan? Ya memang orangnya good looking ya. Good looking. Gak boleh iri. Nanti gak boleh iri. Kalau Toto gimana Toto? Setelah melihat Steven langsung Toto? Ternyata kursi lagi ya. Gue pertama kali ketemu Steven, yang kedua ya, yang di Bangkok ya. Yang pertama. Gemuk. Oh dia udah diet. Dia diet. Diet lo kasih tahu dong, diet lo apa? Gak usah gak percuma. Lu juga dia gak bakal lu kasih tau sampai berbusa dia juga bakal bisa. Udah diomongin kemarin, udah dibocorin dikit. Gak bisa. Memang nggak bisa sih, jelasin diet lo apa? Ini dari 2022 akhir mulai senam yoga. Oh. Gue disuruh yoga. Dia disuruh jalan aja susah disuruh jalan. Suruh naik tangga aja, aja jalan. Gimana yoga? Nah, untuk merayakan kita kumpul pertama kali dalam sejarah, kita rekaman di studio suara punya pabrik suara rakyat gitu, dan hari ini juga kita rekaman ini udah selang 1 hari dengan Hari Buku Nasional. Wih. Ada hari buku ya? Ada Hari Buku Nasional. Kemarin gue ikut ngerayain sama teman-teman komunitas Kumpul Baca, sama Ekraf, disponsorin oleh Ekraf, Gramedia, dan pembicaranya none other than Mbak Lela Hudori. Teman kita. Jadi begitu ngeliat gue ngeliat tuh tadi Steven tuh episodenya dia di Jakarta nih. Pokoknya gue gak mau tahu, dateng gitu. Ada kejutan, dia nyuruh kita datang tanggal 15 Juli. Untung dia gak tahu gue di Jakarta juga ya. Gue bilang, rasain lo berdua. Terus dia bilang apa? Bodoh ah. Mbak Lela, pokoknya kalau saya ketemu ya, saya tanya duluan, bukunya kapan terbit lagi? Kata Mbak Lela, ya mendingan gue gak ketemu deh. Tapi dia wanti-wanti katanya tanggal 15 Juli ada event. Gua nggak tahu ini masih udah boleh diumumin apa enggak, tapi 15 Juli itu ada sesuatu. Ada event, kita harus datang. Saya siap datang, Mbak Lela, asal dikasih tiket. Oke, jadi di Hari Buku Nasional ini ya kita mencoba sesuatu yang berbeda. Karena ini hari buku, kita ngomongin buku. Tapi lu ini ya ngerayain hari buku berarti ya? Ya kemarin gue ngerayain. Lu ngerayain juga ya, Fen ya? Main kan sempet. Lu kemarin kemana? Ngerayainnya di mana? Berkunjung ke perpus. Nah, sama orang baca. Berkunjung ke perpus baca. Lu udah kemana aja? Ke Forward, ke Room 19 di Bandung, melek huruf di dekat Borobudur. Oh gitu. Dia kalau main selalu ada hubungannya dengan buku. Dengan buku gitu. Karena dia juga pengusaha buku. Mungkin pengusaha toko buku juga. Ke toko-toko buku udah juga. Tapi lo malah ngerayain berdua ya. Gue tuh kalau lo gak bilang hari buku, gue gak tahu hari buku. Berarti gue paling ignoran nih orangnya. Karena Kepo Buku itu bukan setiap hari sih. Setiap kali rekaman itu adalah Hari Buku Nasional. Asik. Sombong. Karena buat gue setiap hari itu adalah hari buku. Pembelaan, padahal emang gue gak tahu. Kemarin ada ketemu 2 orang yang suka dengerin Kepo Buku juga. Siapa tuh? Satu namanya Rizal. Mas Rizal, terima kasih udah negor kemarin. Oke. Satu lagi namanya Mbak Meti. Mbak Meti ini malah nanya begini. Kalian harus bertanggung jawab berduanya. Apa nih kok gue? Mas, kenapa sih Kepo Buku tuh jadi jarang-jarang rekaman gitu loh. Jarang-jarang upload. Itu kita sebenarnya, gue jawab dulu ya, Fer, ya lu pembelaan. Gue gak membelaan. Sebenarnya kita gue keluar frame dulu ya, gue keluar frame. Bukan, sebenarnya kita tuh sering rekaman. Ya. Editornya yang jarang. Oh,
Editornya disalahin lo, kurang ajar lo. Gimana, Van? Editornya siapa? Editornya nggak tahu editornya. Yang ada di balik sini siapa editornya gitu. Enggak sih, enggak. Kita emang jarang rekaman aja. Karena kesibukan. Karena kesibukan masing-masing gitu. Dan kesibukan masing-masing kata Steven, sibuk apa lu berdua aja sibuk. Gue libur. Tapi ya itu, gue mikir gitu, bener juga ya Toto ya. Kadang-kadang kita itu dituntut untuk baca buku karena mau rekaman. Gitu. Padahal baca buku itu kan juga harus kita nikmatin. Akhirnya kita bilang, gimana kalau pada saat kita sedang menikmati rekaman kita, gitu kan, atau sedang bukan menikmati rekaman, menikmati bacaan kita, baru kita sharing. Nah, in the meantime, di sela-sela itu ya kita bisa masuk dengan episode terdampar, episode baca-baca cuplikan buku, gitu kan bisa gitu kan. Itu kalau menurut gua. Kalau lu sendiri gimana, Van? Mungkin dari awal kita rekaman yang tentang buku-buku, terus cara untuk mengurangi sundoku tuh mungkin ada kejenuhan kali ya. Iya sekali ya. Iya. Jenuh ya? Atau mungkin Gue jenuh sama Toto sih emang. Atau mungkin lagi mau mencoba membabat timbunan gitu, jadi lebih fokus untuk baca gitu. Sama ada kesibukan-kesibukan di kerjaan kali ya. Jadi belum sempat regroup. Nggak bisa regroup. Iya. Nah, sekalinya regroup langsung barengan. Dan sekalinya regroup tuh benar-benar langsung in the flash gitu loh, ketemu langsung bertiga gitu. Toto kebetulan lagi di Jakarta. Enggak, Steven kebetulan lagi di Jakarta. Toto kita ongkosin dia ke sini ya. Abidin tapi. Abidin. Enggak ya. Abidin. Terakhir kapan pernah bayar sih? Ini kita rekaman aja kayak dikasih makanan. Gue 2 kali rekaman kayak bener dikasih cemilan lu di sini. Lagi ya. Kita nge-grab dulu. Delivery, ntar dan delivery datang. Lah orang kita emang rekaman suka-suka rekaman. Ini kan podcast yang paling sesuai dengan hobi kita, tidak mencari bayaran ya nggak, Fen? Kita sering shout out sama teman. Lu aja ngomong sendiri kan jadi. Tapi ya oke lah. Jadi di episode ini ya karena kita ngomongin buku, di atas sudah ada beberapa buku. Kita akan sharing juga, terus juga ada giveaway yang unik gitu ya, yang juga akan kita kasih ke teman-teman dalam rangka Hari Buku Nasional. Terus juga ya tetap ngobrolin soal bukunya gitu. So what? Kita mulai dengan yang tengah dulu deh. Apa nih? Dari kemarin dia kan sempat rekaman juga di sini untuk terdampar, bawa buku segala macam. Bahkan dia udah nenteng-nenteng buku. Jadi kita coba tanyain lagi. Nah, kalau Steven baca buku kan mau dibahas. Ntar gue ada bawa buku, bakal gue kasih hadiah ke lu. Serius? Bener, serius. Gue bawa buku tuh, pas gue gede lu pikir di siapa? Jadi giveaway, tapi buat kita gitu Ya ya? buat lu. Tapi sebelum gue kasih, lu harus gue kasih quiz dulu. Gila, foto keren banget ya. Harus kasih quiz. Ini baru kali ini ya Kasih ada quiz. podcast buku di mana hostnya saling nge-quiz. Gue kasih quiz. Kalau lu bisa jawab baru gue kasih. Ntar quiznya macam-macam. Ada nomor ISBN, tanggal terbit, tanggal lahir pengarang gitu-gitu. Kemarin gue tanyain, emang bener lu hafal nomor ISBN? Iya. Bener ya? Kagak. Bohong lu. Bohong. Steven emang suka merendah dia. Iya. Mungkin. Oke lah, kita mulai dengan bukunya Steven lah pastinya. Dari kemarin udah pamer-pamer tapi nggak sempat kita bahas. Itu banyak banget ini. Tahu? Ini ada langsung aja ya. Buku yang baru selesai aku baca tuh ada kereta api yang berangkat pagi hari Wah, keren. oleh Kunto Wijoyo. Wih, Kunto Wijoyo. Iya. Covernya keren banget sih. Iya, Ini terbitan kapan ini? Terbitan 2024. Ini kayak collectible book. Coba dipegang. Coba dikasih. VPN hilang nih sama gue nih. Nah, ini ceritanya Bang Rani Mas Toto. Ini roman gitu, roman Kunto Wijoyo. Dan yang paling trivialnya adalah ini novel yang dulunya adalah sebuah mitos. Karena judul pertama yang dikarang oleh Kunto Wijoyo itu nggak pernah ketemu. Tapi dilalah ketemu di sebuah mikrofilm di harian, sebuah harian gitu. Lalu diketik ulang dan cetakannya akhirnya keluar dalam bentuk buku bersampul keras, sampul coklat yang menawan ini. Seperti ini ya. Iya. Dan aku kira ini salah satu novel pendek yang bagus ya, karena menceritakan suasana perang, bagaimana nuansa batin pedesaan di sebuah desa di Klaten, di stasiun Ceper gitu. Aku
suka bacanya dan ini jadi kayak apa ya, cerita tentang sejarah sedikit banyak lah, bagaimana dampaknya ke orang-orang kecil gitu. I see. Oh jadi kalau gue lihat nih tuh sebenarnya bayangan gue nih karya baru, ternyata bukan, di remaster lagi. Hilang, ditemuin di remaster di lagi. apa tadi ditemuinnya di mana? Mikrofilm. Mikrofilm. Ngomong-ngomong, di sini ada yang kenal mikrofilm nggak? Tahu nggak lu mikrofilm lo? Nggak tahu. Fen lu nggak tahu? Nggak tahu. Tahu karena gue dulu nonton Mission Impossible. Tapi Mission Impossible yang zaman dulu. Bukan yang baru. Ini bukan promosi bentar-bentar Mission Impossible mau keluar ya, bukan ya? Oh enggak. Bukan ya, enggak ada hubungan. Kita enggak ada hubungan. Walaupun itu katanya nanti film Mission Impossible. Apaan lu? Tapi oke. Mikrofilm itu sebenarnya ya kayak film, kayak foto yang manual. Tapi mikro, gue tambok. Memang bener mikro. Ukurannya kecil-kecil. Jadi untuk membacanya itu lu diperlukan, jadi dia panjang kayak klise. Terus untuk membacanya itu lu diperlukan ada kayak layar besar. Nah itu adalah metode pengarsipan yang sampai sekarang pun masih ada yang pakai. Masih. Gitu karena kecil ukurannya gitu loh. Jadi hebat ya, udah ada yang mengarsipkan bukunya Kunto Wijoyo dalam bentuk mikrofilm. Itu di koran. Aslinya koran. Aslinya kan Cerita koran. Tadi ada bersambung. gambarnya tuh di situ. Cerita bersambung di koran. Oh jadi yang mengarsipkan, oh iya benar. Jadi kalau lu ke perpustakaan kayak Arsip Nasional, ke CSIS, itu masih ada deh kayaknya mikrofilmnya. Kita coba baca sepenggal. Boleh. Biar ini rekamannya 2 jam 3 jam gitu ya. Tetap aja gue yang ngedit, tega banget lu pada. Itu kan karena lu nggak mau ngasih orang lain buat ngedit. Dari halaman pertama aja kayak. Gila Kunto Wijoyo. Iya, Kunto Wijoyo. Harus beli. Ini berapa halaman nih jadinya nih kalau ceritanya gini? Kan ada prolognya segala macam. 100. 100 lebih. Oh nggak panjang. Ya udah baca semua. Ayo. Ya, Stephen halaman 1, Toto halaman alah. Baca Iya. bacaan. Roman Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, Kunto Wijoyo, bagian pertama, 30 Juni 1966, halaman 3. Berkas-berkas sinar matahari yang cemerlang menyelinap di antara cabang dan daun yang selalu bergoyang, memanggang tanah yang tak terlindung. Matahari dengan kuat tapi lembut warna pagi menghangatkan tanah datar itu. Orang-orangnya telah bangun, segera saja mereka berkerumun di tempat-tempat kerja, ladang, bengkel, dan di simpang jalan itu. Pagi ini, seperti pagi yang lain akan datang kereta api yang membawa barang-barang orang dan binatang. Barang itu dibawa dari kota yang jauh. Orang pun berkerumun di sekitar warung-warung yang berdiri tegak. Memang hanya untuk sementara. Warung itu terbuat dari bambu dan beratap daun tebu yang kering. Nah ini ada titik-titiknya Bang Rane. Itu karena nggak tercetak, nggak terbaca. Ada mikrofilm. Iya. Jadi sebagaimana adanya artefak ini dibiarkan ke pembaca. Tapi lu tetap masih bisa ngikutin ceritanya? Masih bisa. Wah keren. Karena Gila, itu ya. di mikrofilmnya tidak terbaca. Tidak terbaca. Jadi akhirnya karyanya selamat gitu, bisa ditemukan dan akhirnya dinikmati karya pertama Kunto Wijoyo, teman-teman. Keren. Lu beli di mana kan? Beli di Pos Santa kemarin. Di yang toko buku yang lain nggak ada ya? Ada juga. Oke. Keren. Oke. Itu bukunya Stephen. Tapi kita sebentar lagi karena gua harus ngambil ini kiriman kopi sama pisang goreng buat nemenin. Soalnya gue diprotes mulu sama Toto. Pisang goreng Munani katanya. Kok lu tahu? Kan tadi udah bilang, tapi aku belum pernah nyoba sih. Terima kasih banyak. Pisang goreng Bunani itu enak. Ya, pas lu sendirian aja, Fen. Nanya. Nih gua kasih pisang goreng nih. Pisang goreng oleh Ibu Bunani. Gitu. Ini bukan disponsori. Ini bukan sponsori, cuma kita mensponsori orang lain. Kita niat beli sendiri. Iya ya. Jadi sambil rekaman, kayaknya bakal makan doang nih. Untuk lah. Videonya. Mari Mas Simon, silakan Mas Simon. Ya, terima kasih. Ya, kita kan bukan geratangin studio orang. Jadi rekaman kita nih sekarang memang temanya adalah makan dan minum. Iya. Jadi tisu. Emang niatnya dari awal kalau ketemuan ya pengen tuh Pak. Makan-makan aja.
Ya, kita podcast makan-makan. Bentar lagi juga jadi kepo makan. Pemakai. Kita akan bikin cabang jadi ada kepo film, ada kepo apa lagi dong? Kepo artis. Kepo artis gitu. Itu kan itu lakunya emang. Jadi sambil makan, sambil minum. Lu ngobrol berdua ya, gue makan. Jadi orang-orang jauh ini kita jamu dengan pisang goreng madu. Silakan, Man. Ayo, Man. Ya. Nah, Coba. Ya, coba. Jadi saudara-saudara, kita nyempil bener sebentar ke acara kuliner ya. Jadi Stephen dan Toto sedang mencoba pisang goreng madu. Ya, gimana verdictnya, Chef Toto? teksturnya oke. Kayak gitu ya, Master Chef. Teksturnya. Agak karena madu dia ya. Hah? Jadi agak gosong-gosong dikit tapi enak. Enak ya? Mungkin karena madunya Caramelize. 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 Ya Itu dah. nggak cocok kan kita jadi Ya. kuliner. Kalau orang Ambon gimana? Mencoba ini lu biasanya di Ambon tuh kan pisang goreng digoreng biasa aja kan? Iya. Nah kalau ini Ada ini apa? Pisang kuning. pisang kuning apa? Oh, bukan, ini nasi kuning ya? Nasi kuning. Gimana? Verdictnya 8/10 enak. Ajib. Ajib. Ini podcast apa? Sampai gak jelas begini teman-teman. Jangan coba-coba deh masuk ke dunia podcast. Pusing. Stres. Di Ambon kan ada ini ya, tradisi minum teh sore. Jadi kita lagi ngeteh sore. Oh iya. Jajan di sini tadi. Oh iya benar-benar. Karena kita rekamannya sore. Oke. Nah kalau ini sampai sejauh ini ya kita rekaman ya. Kan baru kali ini kita rekaman yang benar-benar studio kayak podcast lain gitu. Warnanya aja kan niru podcast lain kan. Lain banget gitu ya. Lu lebih suka yang model begini atau audio? Audio. Terpisah tempat kayak gitu. Audio. Kenapa? Radio dong, enak dong. Lebih praktis, lebih. Gak usah dandan. Gak usah pakai makeup. Emang lu dandan sekarang? Makeup tadi gue makeup. Anjir. Kalau tadi ke makeup dulu kita berdua di salon depan tuh. Cahaya abadi. cahaya abadi itu toko besi. Oh itu toko besi. Tapi dia bisa tadi. Di dempul-dempul gue dempul bisa. Kalau lu kenapa lebih suka audio? Salah satu lebih praktis, lebih nggak mikirin look dan langsung plug and play aja ya. Gue kok denger katanya Stephen tadi dia bilangnya, gue dengernya plug and play ya. Plug and play maksudnya. Plug and play. Dia. Oh iya. Dia emang kalau ikat sambil kalau benar kalau kita gue juga itu kalau enggak kalau suara kalau Gue mah jauh bodoh amat. Gue jauh-jauh. bukan kalau rekaman suara itu emang plug and play karena kadang-kadang gue juga siaran atau episode rekaman gue juga sambil tiduran apalagi kita rekaman selalu malam kan Selalu malam. gue sambil tiduran sambil peluk bantal untuk kayak ketiduran. Iya makanya. Ya emang gitu ya. Iya, Bener kata peluk. Stephen ya. Kalau kayak begini tuh kita ada beban untuk bagus nggak ya di video gitu kan ya. Gitu. Tapi ya memang sekali-sekali perlu lah kita harus ngikut tren gitu ya. jangan sampai kita yang good looking ini wasted gitu kan secara penampilan kan. Jadi teman-teman kalau misalnya kita nggak pernah pakai video bukan berarti kita nggak good looking, justru karena kita sangat good looking kita nggak mau gitu Iya. orang berfokus pada wajah-wajah kita ketimbang pada konten. Nah Gitu. Dan gue sebagai gue iyain aja deh. Dan gue sebagai orang yang ngurusin mengek kamera segala macem, gue Dan lebih repot. nggak fokus. Gue nggak fokus. Kalau di situ kan gue rekam udah. Kadang-kadang cuma sarungan doang, modal bener-bener. kopi. Toto, Lebih simple. lo paling sering kan kedengeran lagi makan, lagi minum, lo paling sering kan kedengeran. Iya kan itu siarannya malam, rekamannya malam. Jadi ngemil. Lebih ngemil supaya nggak ngantuk. Ngemil apa biasanya? Oh macam-macam, goreng-gorengan, ngopi, tuh gue paling suka. Makanya dia bilang kalau gue rekaman dia suka bilang, suara kopinya jelas banget. Enggak, gue nggak denger. Iya. Kok dia bisa denger sih aneh? Denger. Lo denger kan Tepan? Kadang-kadang seruputan. Oh kan. Ya udah sambil ngobrol-ngobrol kita ngomongin buku lagi. Sebelum ngobrolin punyanya Bang Rani, aku bikin surprise dulu. Ini nggak pakai kuis, nggak pakai apa-apa, buat Mas Toto aja.
Udah aku rencanain sih dari tadi siang ya. Makasih Steven. Iya. Kalau saya kayak nggak afdol ya. bukan berarti lu ngasih gua buku terus lu nggak kasih kuis ntar. Tetep gua kasih kuis. Oke. Tega lu Tok, beneran. Gue sih tetep. Gua malah tigaan lu keren nih. Makasih, Oke. Fen. Nanti kita Dan- nanti gua baca. Dan karena gue juga pressure untuk gitu, ini juga bukan buat Toto. Jadi gue mau cerita dulu. Gue itu belakangan karena gue beberapa bulan lalu kan pindah rumah, tapi prosesnya itu masih terus berjalan. Karena barang-barang di rumah banyak banget, salah satunya buku. Jadi nginget masa-masa waktu gue pindah dari Jepang dengan segala macam buku yang akhirnya harus gue relakan, gitu ya. Sekarang pun gue mengalami hal yang sama, apalagi daerah gue itu lembab banget. Jadi lu packing. Banyak yang gue lepas, bukunya banyak yang gue bagi, kasih ke rumah-rumah baca, gitu ya. Boleh. Atau perpus-perpus kecil di daerah-daerah Puncak Sukabumi gitu. Dan beberapa juga gue rencanakan ya mau jadi giveaway gitu loh. Nah yang menarik adalah akhirnya gue tergantung pada ini, Kindle. Gue pakai Kindle. E-book. Hah? E-book. E-book. Oh Kindle itu merek ya. Merek gitu ya. Jadi promosi. Tapi gue tuh pengen banget. Kindle merek ya? Gue kadang-kadang sekarang Kindle lu merek apa? Merek. Kindle lu merek apa? E-book. Itu sama aja lu bilang odol lu merek apa sih? Nah, dan ternyata gue jadi lebih produktif gitu loh bacanya. Karena untuk membaca. Oh, bukan untuk kerjaan. Enggak. Ya kerjaan juga Kenapa? sih. Dibanding buku fisik. Karena gue punya kebiasaan baca sebelum tidur. Nah, Oke. kalau gue baca buku fisik berarti kan harus ada lampu. Oh, ini gak perlu lampu ya? Nggak perlu. Ini Kindle yang generasi 10 itu udah ada. Itunya. Ya itulah. Pokoknya udah bisa. Jadi lu kalau tanpa cahaya bisa itu ya? bisa. Oh. Bisa. Kalau Kindle yang lama kan nggak bisa. Tapi nggak flashing, nggak glaring gitu Tidak, apa? tidak glaring, Nggak tidak glaring. glaring. Karena dia e-ink kan. Gue tamat baca itu Haruki Murakami misalnya, yang terbaru gitu. Terus Yellow Face, P.F. Kwang, Luis. itu keren. Itu cerita tentang Keren, ya. industri penerbitan dan penulisan gitu ya. Terus Animal Farm, gue lagi baca ulang juga, George. George Orwell. Terus yang menarik itu gue lagi baca 2 buku tentang artificial intelligence, dan kemarin gara-gara moderator acara Hari Buku Nasional tuh nanya rekomendasi buku-buku dari para panelis, Mbak Lela ngeluarin nama Orhan Pamuk, penulis Turki gitu. Akhirnya gue belilah Orhan Pamuk, dan karena gue nggak tahu mau beli yang mana gitu kan, karena Orhan Pamuk banyak ya. Jadi gue beli salah satunya yang pertama itu, ini gue nanya ke AI. Beginner Orhan Pamuk apa? Dia ngasih gue The Museum of Innocence. The Museum of Innocence. Dan ternyata menarik. Karena penulis sekelas Orhan Pamuk, tema besarnya apa coba? The Museum of Innocence. Apa tuh? Bucin. Oh, bucin. Bucin. Jadi budak cinta. Budak cinta. Jadi saking dia cintanya pada seorang perempuan, itu sampai dia mengumpulkan benda-benda kenangan yang mengingatkan dia pada si perempuan itu, dan dimasukkan ke dalam, dia jadikan museum gitu. Dan itu bukan hanya dicerita, karena Orhan Pamuk sendiri kemudian bikin museum yang sama yang lu bisa kunjungin kalau lu ke Turki gitu. Isinya ya benda-benda kenangan dari orang-orang yang dicintai. Alah, kalau kayak istilahnya Mbak Lela, gue bucin banget gue, katanya baca ini gue agak geli gitu, karena Pamuk tuh bucin banget. Karena bucinnya misalnya Toto atau Steven nulis buku yang temanya bucin, dengan Orhan Pamuk beda dong pasti bucinnya. Mungkin lebih berkelas, tulisannya lebih, ya Orhan Pamuk dong udah penulis kelas dunia gitu kan. Pasti mungkin beda bucinnya gitu kan. Tetap bucin tapi. Tetap bucin, tapi lu bayangin, bucinnya itu sampai dia mengumpulkan benda-benda kenangan dari pacarnya, dari cewek yang dia cintai, kemudian dia jadikan itu museum itu kan. Tapi nggak setiap orang bisa kayak gitu. Kenapa tidak? Karena nggak setiap orang dikasih hadiah sama pacar. Iya dong. Kan bisa ngambil. Iya. Ambil kayak tobat atau lu kayak apa, baju gitu. Baju, rambut, bekas rambut di sisirnya. Walaupun gitu. tidak selalu ini ya, tidak selalu benda yang dikasih, atau bisa jadi kenangan. Bisa jadi misalnya kenangan. foto kota di mana dia kunjungi bersama. Nah, gitu Pertama kan. kali nonton film. Terus Terus lu nonton film pertama kali sama pacar lu, sama istri lu lah. sama istri gue ya.
Gue sama istri gue gak suka nonton bioskop. Lu sih tuh nggak ada yang bioskop. Ntar lu. Pernah sih, tapi gue lupa nonton apa yang bini gue. Lupa. Ntar gue inget lagi. Takutnya nanti gue salah. Tapi gini, jadi sekarang lu besok lu gak akan bukan gak akan ya maksudnya, lebih akan banyak fokus ke e-books ya. Buku fisik tetap beli. Cuma Dengan kan, kalau Kindle kan ya buku-buku yang internasional tuh pasti ada. Nyaris semua buku tuh ada. kalau Indo masih agak susah. Indo masih agak susah. Masih agak susah. Makanya kenapa gue mau pindah ke reader yang lain yang berbasis Android, jadi bisa gue pakai buat baca Gramedia digital dan lain sebagainya. Begitu. Ini sebenarnya ngomong apa ya kita ya? Tahu lah e-book. Lu Sebenarnya dari kalau lembab. kita rekaman audio tuh kayaknya bisa lebih fokus gitu ngomongnya. Enggak, karena malam udah ngantuk jadi pengen cepet-cepet. Itu ngasih makanan belum habis. Iya kan? Ya udah. Bahayanya kalau rekaman. Kita break lagi karena dari tadi gue udah ngincer, kayaknya masih ada sisa 3 lumayan lah. Gue gak kebagian nanti soalnya habis sama Steven. Kita break dulu. Dan setelah kembali nanti kita mau ngobrolin soal giveaway. Toto mau giveaway buat kita. Kita mau giveaway buat teman-teman semuanya di sana. Dan giveaway-nya ini antik dan mungkin ini barang-barang yang sudah tidak ada sekarang. Nah lo. Serius. Oke, setelah break yang Setelah break yang satu ini nih, barangnya ada di sini nih. Langsung di zoom gitu. Break Bisa episode ya? berikutnya ini kita ngomongin apa? ngomongin buku, kan Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional. Terima kasih Steven, baik sekali. Jadi Hari Buku Nasional itu dirayakan seperti apa kalau di Indonesia? Seremoni. Seremoni oleh siapa? Biarin aja. Tapi beda sekarang, Fen. Oh gitu. Tapi kan lu produk Orba banget tuh. bukan. ngomongnya. Tapi kan lu seremoni bukan oleh pemerintah kan? Lu seremoni juga lu pemerintah. Kemarin kan? acara yang gue hadirin itu gabungan antara pemerintah dan komunitas. Asik. Gitu dalam hal ini Kementerian Ekonomi Kreatif. Halo Kementerian Ekraf. Hari Buku di bagian mereka ya. Ya, jadi biasanya menteri ngobrol gitu kan ya, ngasih sambutan. Terus juga setelah itu baca-baca bareng, setelah itu diskusi panel. Cuma diskusi panel itu kemarin menarik banget karena di situ ada Mbak Lela Hudori, ada Asma Nadia, ada Alia, Bacaan Alia. bacaan Alia, Bacaan Alia. Bookstagrammer, dan ada Mas Yoris. Mas Yoris di sana. Yoi. Dalam rangka? Bukan Yoris yang itu ya. Yoris yang Gue gak sebut. dia nggak berani sebut dia. Yang bukan yang berengosan gitu. Mas Yoris Sebastian, itu keren banget gitu. Jadi kemarin wah seru banget gitu ngobrol-ngobrolnya. Itu salah satu caranya. Tapi kemudian kalau Steven bilang seremoni, kayaknya Hari Buku nggak ada seremonian deh. Emang lu tahu ada seremonian gitu mengibarkan bendera merah putih? Ya kali Bu, masa Hari Buku pakai hari memberikan bendera. Dan hari Kesaktian Pancasila ada seremoninya, hari proklamasi ada seremoninya. Jadi kalau Hari Buku mengibarkan bendera setengah tiang ya. Hus, Loh, kan kita masih dunia buku kita masih berkabung. masih berkabung. Masih literasinya masih rendah gitu Betul. ya. Penerbitan Betul. buku juga belum mencapai. Nah itu yang kemarin diobrolin juga, misalnya penghargaan kepada penulis, pajak juga, dan itu yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian Ekraf, memperjuangkan bagaimana pajak untuk penulis itu bisa dikurangi atau bahkan nggak ada, nggak usah. nggak perlu dipajak karena gede banget, Iya, oh ya. gede banget. Karena pajak dia buat ngikutnya penulis. tarif pajak biasa. Yes, Penghasilan biasa. gitu. Itu salah satu misinya. Jadi mudah-mudahan karena kita nggak pernah tahu nih ntar gue bilang promosi, tapi oke lah. Karena di salah satu program Pak Prabowo itu adalah memang ada terkait soal buku. Dan itu kita nggak banyak tahu gitu. Karena taunya politik gitu kan ya. Gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Tapi mungkin kalau pemerintah nggak ada budget untuk ngasih subsidi, minimal ya jangan memajaki gitu aja kan. Ya, subsidinya berupa keringanan pajak. Benar. Jadi ya mudah-mudahan upaya untuk menurunkan pajak juga bisa berpengaruh. Pastinya bisa dong ya. Pajak lebih rendah untuk penulis. Buku juga pasti lebih bisa turun juga kan. Penerbit buku nggak usah dibebani income lagi gitu. Betul. Ya. Nggak apa-apa gitu maksudnya. Biarkan komunitas ekosistem buku itu menikmati dulu lah. Gitu, menikmati dulu nggak apa-apa. Memang mereka mencari keuntungan pasti, tapi kan Nggak gitu-gitu amat ya. Nggak gitu-gitu amat. Oke. Baiklah. Mudah-mudahan itu berhasil. Nah,
ini segmen terakhir sebelum kita break yang edisi Hari Buku Nasional ini. Oke. Gue mau cerita soal bagaimana gue menggali kembali arsip-arsip lama gue gara-gara gue pindah rumah. Asik. Dan gue menemukan sesuatu yang menarik. Apa nih? Gue mau tanya Steven, lo tau gak ini apa, Pan? Kotak. Ini Mitch album For One More Day. Kalau yang itu apa? The World is Flat. Ini bagus nih. The World is Flat. Thomas L. Friedman. Thomas L. Friedman. Kita buka ya. Buka, kita buka. Silakan. Ini cara gue dulu membeli buku. Oke. Dan ini gue beli di border Singapura. Buat di Singapura. Jadi dalam sebulan tuh pasti ada yang gue beli. Nih isinya begini. Asik. Nah, ada yang tahu benda apakah ini? Ini adalah audiobook. Audiobook. Sekarang Jadi udah nggak ada karena sekarang di audiobook itu bisa di-download di internet. Kalau dulu dijual dalam bentuk CD. Dalam salah satunya kalau audiobook mungkin apa? Audible ya. Audible itu salah satu yang paling awal lah gitu ya. Betul. Dan gue dulu kalau ke border Singapura gue suka banget ini. Gue suka banget. Karena gue ngikutin perkembangan dulu di Indonesia pernah ada yang mencoba bereksperimen bikin kayak semacam majalah mingguan tapi dalam bentuk kaset. Oke. Kalau nggak salah almarhum Mas Dono juga ikut terlibat tuh waktu itu untuk bikin itu. Lumayan keren sih, tapi tidak terlalu laris waktu itu. Dan ini juga gua rasa segmennya sedikit gitu loh, nggak banyak gitu. Nah, ini yang gue mau giveaway nih. Jadi yang pertama itu buku Mitch album For One More Day. Yang kedua itu Thomas L. Friedman The World is Flat. Ini keren nih. Nah, gitu. Ini buku audio yang menarik. Syaratnya cuma satu. Gue mau kirim ke orang pertama yang bisa sharing atau foto CD player mereka. CD player dalam bentuk apapun ya. Dalam bentuk apapun. Kompo. Boleh, kompo boleh. Aduh, kompo ya Allah. Kompo banget. Enggak. Jadi terserah, boleh dalam bentuk kompo. Gitu ya. Dalam bentuk CD, kalau komputer lo masih ada yang pakai CD player boleh. Karena itu bisa dipakai. Foto CD playernya. Kalau masih ada yang punya Walkman-nya Sony, wah ini sebutnya karena gue ada yang punya lu Walkman Sony lu. Gue pernah punya. Gue pernah punya. Gue dulu nggak punya karena mahal. Karena apa? Karena gue cuma memastikan bahwa kalau kalian kita kirimin ini gratis, bisa didengarkan, bisa di play. Buat yang mau DM nanya CD apa sih Kak juga boleh. Siapa tahu kita jadul banget ya. Emang sampai segitu parahnya enggak juga kali toh. Ada. Masa sih ada generasi nggak kenal CD? CD itu teknologi yang menurut gue termasuk baru buat kita. Oh iya sih. Buat orang lain belum tentu Pak. Iya sih benar. Tapi oke, itulah Hari Buku ala Kepo Buku yang diwarnai dengan pisang goreng Bu Nani, kemudian juga kopi dari gitu ya. Udah gede soalnya nggak usah dipromosiin. Gitu. Sentimen lo. Kita masih punya sekitar 10 menit. Toto juga mau giveaway kan? Oke, gue mau giveaway. Bukunya dari udahlah Tok, ikhlasin aja, kenapa kasih ke gua? Kagak, gue mau ngasih kuis dikit-dikitan, kecil-kecilan. Oke. Ini tentang pengarang. Kalau lu ingat, pengarang Indonesia. Oke. Ntar gue tanya dulu. Nah, pengarang ini udah disiapin lo. Iya, gue disiapin. Pengarang ini asalnya dari Sumatera Barat. Lu terus-terusan lagi, angkat tangan aja ya. Asalnya dari Sumatera Barat. Anafis ya? Iya betul, langsung tahu lo. 2, Steven. Wah, lu lambat lo. Lu ngasih kuis ke orang. Salah satunya itu jualan buku. Lah ya terserah lah. Makanya gue bilang gue cuma membuktikan sebenarnya Steven itu. Nanti gue tanya ada ISBN-nya langsung bisa. Pertanyaan kedua, berarti Steven punya 2 poin. Oke, ini novel adalah novel klasik Indonesia. Tokohnya adalah sosok kakak beradik yang bernama Tuti dan Maria. Ayo, buruan, ayo. Pernah kita bahas. Gue tuh kasih saran pernah. Ayo. Tuti dan Maria. Yang dua-duanya itu bertabiat bertolak belakang. Ada juga tokoh bernama Yusuf. Kemudian di cerita itu juga nggak boleh Google, kelihatan lo karena ini kan. Terus Maria nanti akhirnya akan jatuh sakit apa dan kemudian meninggal. Sakitnya gara-gara malaria dan TBC. Teman, Steven coba
Novel klasik Indonesia, Van. Tinggal sebut aja. Taruh, Pan. Kasih kesempatan gue dulu, Pan. Kasih. Ya, coba ya satu aja gitu. Taruh otak gue. Angkatan Balai Pustaka. Dah, lu Pramudia Anantatur ya. Angkatan Balai Pustaka. Udah gue bilang Balai Pustaka. Sejak kapan Pramudia jadi Angkatan Balai Enggak, Pustaka? gue inget itu kita pernah bahas kok. Iya, pernah dibahas. Yang kita ngebahas Tuti sama Marianya kan. Iya. Yang ada Ya udah tentang kasih aja lah. Iya, siapa, Van? Coba. layar terkembang. Iya. Payah lu Stephen 4. Satu lagi ya. Satu lagi. Tidak adil lu yang kedua. Apaan? Yang pertama, dia punya toko buku. Terus kedua? Yang kedua, ini masih muda, memorinya masih bagus. Gue Baiklah. Apa ya? paling lu kasih bukunya ke Steven udah punya di tokonya. Kalau gue belum tentu punya. Ya lanjut. Oke. Sumpah nih enak banget nih pisang goreng. Kan, jangan mana? Oke, pengarang ini. Oke ya, lu mau pengarang lebih muda, boleh, fine. Pengarang ini pernah masuk ke dalam 5 besar Khatulistiwa Literary Award tahun 2001. Pernah masuk 6 besar Khatulistiwa Literary Award tahun 2003. Pernah mendapatkan penghargaan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2006 sebagai karya sastra terbaik. Dan dia pernah menang karya ini yang sama ya, karya sastra terbaik 2006 oleh majalah Tempo kalau nggak salah. Mau lagi? Ini pengarang muda nih, masa nggak kenal sih? Gimana? Pengarang ini apa? Pengarang ini salah gue kurangin -2 loh. Eka Kurniawan. Bukan. Anjir. Dia pernah ada yang namanya Festival Pembaca Indonesia 2015. Dia dapat anugerah Pembaca Indonesia 2015 untuk kategori buku fiksi terfavorit. Buku-buku fiksinya itu ada yang berbau-bau remaja, ada yang berbau-bau scientific. Buka gak tahu. Scientific. Di Lestari. Iya benar dah. Tahu gelap. Lu gimana sih? Katanya tadi tahu. Dia tahu dia. Ya lu berhadapan dengan ensiklopedia berjalan 6, oke. yang nomor ISBN-nya hafal. Oke, udah. Udah Satu nih, sekarang gua mau kasih judul buku. Sebentar ya. Gue siapin dulu sebentar. Kuis apaan ini? Bentar. Sabar. Mana tadi? Ya hilang. Sain lu. Kualat lu. Satu. Oke. Ini dia. Maaf. Ini gue sedutin judul bukunya. Bentar, internetnya lambat. Judul bukunya. Dan tapi lu cuman sebutin sebutin pengarangnya. Oh ini masih kuis lagi? Masih. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Lu 6 ya? Ini masih 0. Dia 6 buku. Iya 6 poin. Oh 6 poin kau pikir. 6 buku. Lu hitungnya poin. Tadi 2. Nah sekarang ini poinnya 1-1. Tahu gelap. Mari cepat-cepat. Bumi Manusia. Pramudia Anantatur. 1. 5 cm. Doni Damara. Doni Dirgantoro. 2. Benar. Ronggeh Duku Paru. Ahmad Tohari. 3. Oke. Lu jangan dulu kasih pur lu ya. Dalam tahun punya 6 lu ya. Negeri 5 Menara. Ahmad Fuadi. 4. Sang Pemimpi. Sang Pemimpi. Sedang dulu. Sang Pemimpi. Bangka Belitung, Bang. Ariel doang. Yang main di filmnya. Sang Pemimpi. Lah dijawab aja, Van. Andre Rata. Iya 7. Perahu Kertas. Dewi Lestari. Oke, berapa lu berarti 4 ya? 4. Aku ini binatang jalan. Aku ini binatang jalan. Berat. Aku ini binatang jalan. Puisi. Iya, siapa pengarangnya? Puisi bener. Ya Allah, otak tuh udah gak bisa diajak kerja sama gue. Aku ini binatang jalan. Hairil Anwar. Ya, 5 lo ya. Iya 5, 7. Catatan seorang demonstran. Lu pasti tahu lu. Sohogi. Iya. Kota lu 6 lu deh. 5 ya? 5. 5, 7 masih. Ayat-ayat cinta. Ini buku laris semua deh. Ayat-ayat cinta. Gue mau nantang lo. Dia mau baca ya ayat cinta. Kalau lu bisa jawab 5 poin gue buat lu. Ayat-ayat cinta. Siapa penulisnya? Ayo 5 poin gue ambil buat lu, Fen. Bener.
Akhirnya Siapa? ada yang gue tahu. Siapa? Abdurrahman El Shirazi. Ya, Habibur Rahman. Iya, salah. Habibur Rahman. Enggak apa-apa. Habibur Rahman El Dapat Shirazi. 6 lu 7. Wah, kesel. Burung-burung manyar. Terkenal nih burung-burung manyar nih. Lo dari Jogja kalau nggak tahu lu payah. Romo. Ya Romo, dia seorang Romo. Apa sih obat anti lupa ya? Andimo, obat dimabok tau. Coba 6, 7, 6, 7, 6. Yang nonton gemes banget nih. Burung-burung manyar, tahu siapa? Burung-burung manyar. Terus Magnis. Romo Magnis kacau. Tahu. YB Mangun Wijaya. Oh iya. Oke. Lu nggak tahu pun? Tahu. Kenapa lu Lu gak jawab lu gak mesti kepur dia biar rame aja gitu. Oke. Siti Nurbaya kasih tak sampai. Kita bisa marah-marah Citizen nih. Karya-karya klasik Indonesia kagak apal. Gue berhak berlindung. Keuntungan udah tua itu gitu. Dari Boleh bilang gue udah tua, maaf ya, agak pelupa. Siti Nurbaya kasih tak sampai buruan. 6 dan 7. Habibur Rahman El Shirazi. Gacok lu. Apa ya? Ada sih di sini, udah sini nih, udah di sini nih, tinggal dicabut gitu. Ayam. Depannya M. Lu serius nggak tahu? Nggak tahu. Marah Rusli. Iya. Oh 7. 7 aduh oke. Oke gue kasih 2 lagi ya. Salah asuhan. Bukannya sama ya? Nah cok bukan. Salah asuhan. Nama depannya? A, B. A. Ahmad Mintar Jaya bukan? Bukan. Ahmad Tohari. Bukan. AM. AN Fatwa. Petisi 45 dong. A M gitu sedikit. Abdul Muiz. Ya 8. Nah. Ini Terakhir. terakhir. Gak tahu nih si Steven tahu nggak ya? Tangkaplah daku kok hujita. Tebak. Siap buruan. Aku juga tahu. Buruan. Lu belagu lu mentang-mentang lu berapa? 8 lu 7. Gue bangga karena gue bisa tahu. Siapa coba berapa? Lu nggak tahu? Berani jawab coba. Hilman Hariwijaya. Iya, almarhum beliau 8. Gua harus nyari lagi dong. Oke, satu lagi. Cari yang oke. Caubakan. Oh iya. Siapa udah jawab? Cabaukan. Caubakan. Siapa? Baca judulnya lu nggak bener. Siapa? Cabaukan. Siapa? Iya. Iya kan? Iya siapa? Asal Bandung ya. Gue ingat. Lu beneran ingat atau belaga lupa? Ferry Salim itu pemain dia pengen bikin film. Ferry Salim. Ya kan dia main kan? Iya. Udah buruan. 88 nih. Puisi Beling. Remisi Lado. Iya, oke. Wih, pemenang tipis Rane. Oke, dua-duanya tetap dapat buku. Tapi gue kasih pilihan. Lu mau buku lebih tebel apa lebih tipis? Gitu dia mah. Iya, pokoknya ada 2 buku. Gitu dia. Ya, buat temen. Ini juga menang karena ini Steven kasihan sama gue. Steven tuh bisa nyebutin halaman. Enggak, tapi macam. Habibur Rahman El Shirazi tadi dia nggak tahu. Gue puas banget di situ. Satu-satunya nggak tahu ya. Oke. Baca tuh keren banget. Lu pilih. Nih gue ada 2 buku nih. Lebih pilih buku lebih tipis apa lebih tebal? Karena Steven masih pulang ke Ambon, gue menjaga supaya bagasi dia jangan kepenuhan, yang tebel buat gue deh. Lu tebal buat lo lebih tipis. Oke. Bener tuh ya. Awas udah gue kasih buku 1000 halaman loh. Wih. Ini buat Bapak Rani. Yang milih buku lebih buat lo lebih tebel ya. Gue yang tebel. Iya, Bapak. Wih. Keren banget. Saudara-saudara, antologi lengkap cerpen A.A. Nafis. Iya. Keren. Ini kalau gue lagi suka buku klasik ini buat Steven. Oke, terima kasih. Anjay, Max Havelaar.
Dan gue masih ngasih bonus buat lu berdua dengan ini bukan ini ya, gue cuman ini aja. Sama judulnya. Apa nih? Oh, oke, Farudin Faiz. Gila nih, Toto baik banget ya hari ini ya. Kan gua, Ya Allah. ketemu orang masih kasih hadiah gue. Bahas lo ya. Ya Allah, banyak banget. Jadi kita kayak jualan buku ini. Weh, ini baru namanya podcast Kepo Buku. Karena benar-benar ada bukunya. Spesial berasa kepo. Selama ini kan kita mungkin orang-orang lihat ini bener nggak sih 3 orang cuma ngoceh doang, jangan cuma baca resensinya doang di internet. Ternyata ada semuanya. Ada semuanya. Ada semuanya lengkap. Jangan khawatir. Gitu, jangan khawatir. Pisang aja ada. Oke. Pisang Dan satu giveaway lagi deh. Kita masih ada waktu nih. Yang itu tok. Apa ini? Ini pisang. Ini Enggak. bukan teman-teman yang pengen. Enggak. Nyampe di rumahnya juga udah basi itu. Itu yang itu. Ini. Iya. Wah, ini buku menarik nih. Coba dijelaskan bukunya. Ini bukan buku buat dibaca. Jadi pada gue lupa tahun berapa ya. Pada tahun 2016 Wih. Gramedia Pustaka Utama menerbitkan buku ini. Buku ini judulnya Hujan Bulan Juni, The Poetry of Sapardi Djoko Damono. Tetapi yang menarik adalah Buku puisi dong. bukan. Oh, bukan buku puisi. Yang menarik ada puisinya. Ada puisinya. Tapi yang menarik adalah karena dia coloring book, kawan-kawan. Halo. Jadi kalau ada yang tertarik, silahkan. Kalau ini mah gampang lah, Kepo Buku tuh nggak pernah ngasih yang syarat yang aneh-aneh. Yang pertama DM dan minta buku coloring book Sapardi Djoko Damono Hujan Bulan Juni. Ini lo beli apa lo dapat? Ini dulu gue beli karena gue penggemarnya Sapardi. Pokoknya anything to do with Sapardi gue beli. Terus lo niatnya pengen ngewarnain ya? Niatnya pengen ngewarnain. Tapi ternyata susah ya. Mata gue udah plus. Jadi gue mau wariskan ini kepada teman-teman yang suka mewarnai dan langsung DM ke gue, DM pertama ke Instagramnya Kepo Buku dan bilang, "Bang, gue mau Hujan Bulan Juni coloring book." Ini buat lo. Jadi ada 1, 2, 3. Ini kita bulan giveaway nih. Bulan giveaway karena ini dalam rangka Hari Buku Nasional. Semuanya tentang buku plus pisang goreng plus Kopi yang nggak kita endorse. nggak kita endorse karena udah gede. Ini podcast gak jelas. Lu kebayang gak sih durasinya ini? Gue dari tadi tuh mikir, ya Allah durasi gimana gue ngeditnya ini. Jadi teman-teman begitulah Kepo Buku edisi spesial untuk Hari Buku Nasional. Spesial karena bukan hanya karena itu Hari Buku Nasional, tapi juga karena kami bertiga bisa kumpul Bisa langsung di hadir. sini ngobrol gitu ya. Tetapi untuk kedepannya Kepo Buku akan kembali ke format biasa. Biasa. Kapan? Ya kalau kita nanti bisa rekaman lagi gitu. Kita kan begitu ya, rekaman kalau pas bisa terus-terusan. Betul, Hampir betul. tiap minggu bisa. Betul. Tahu Kapan? Secepatnya. Secepat. Karena Steven abis ini tuh sebenarnya kebetulan gue lagi pas balik ke Jakarta. Steven juga lagi ini. Nah kita abis ini kita udah bisa rekaman sama Steven karena Steven akan melanjutkan turnya kan, book turnya. Serius lu? Loh iya abis ini dia nggak pulang ke Ambon. Kemana? Lah dia mau jalan-jalan lagi. Mukanya dia bingung. Loh tadi dia bilang sama gue begitu. Ini serius, gue nggak bercanda. Lu serius masih mau jalan-jalan lagi? Enggak, udah pulang. Udah. Lu jangan gitu loh. Emaknya nonton nih. Oh, emaknya nonton. Ntar dia bilang, "Woi, anak gua kagak pulang-pulang nih." Panci, Toko no. udah kagak ada yang jaga. Panci gue no kagak ada yang laku gitu. Tuh nanyain buku, gua kata gua gak tahu harganya. Gitu. Ya wes. Kita nggak bisa janji ya. Karena terus terang ketika kita berjanji kita masih punya utang loh. Ya lo, Gabriel Gabriel. Garcia Marquez juga belum. Nah, gue Udah selesai belum? Udah pada selesai baca? Udah. Gue udah selesai, Van. Tapi kalau gue suruh bahas sekarang, gue lupa. Diulang lagi. Dan itu butuh 2 bulan lagi. Tapi oke lah, teman-teman, intinya sebenarnya Kepo Buku akan berusaha untuk terus hadir gitu ya. Tetapi mungkin komitmen kita kali ini adalah ketika kita membaca sesuatu yang benar-benar kita nikmati, itu yang akan kita ceritakan. Betul. Jadi not for the sake untuk Cuman ngejar tayang. ngejar tayang Ngejar gitu ya juga. kan ya. Gitu. Jadi buat gue pribadi, lu berdua juga harus memberikan pendapat. Ya. Bentar waktunya. Kepo Buku itu intinya sebenarnya kita tetap akan berbagi buku. Betul. Entah melalui podcast, entah melalui media-media sosial kita gitu kan ya. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela ketika kita belum bisa ngumpul, akan ada episode terdampar di mana kita Betul. undang-undang orang untuk cerita bukunya.
Terus gue juga akan ajak Toto dan Steven untuk masing-masing ngirim cuplikan buku. Ayo dong ikutan baca cuplikan buku. Itu nanti kita Ayo akan pakai video itu. Iya. Nggak perlu pakai video, audio juga boleh. Paling nanti gue kasih gambar Donald Bebek lagi ngoceh gitu. Buat ilustrasinya pakai AI. Jadi Donald Bebek suaranya Steven. Bukan gitu. pakai filter Snapchat. Gitu. Intinya sebenarnya kita akan terus berbagi, tetapi kita akan membagikan sesuatu yang paling berharga buat kita, yaitu apa? Sesuatu yang kita senangin. Betul. Gitu. Kok belagu banget. Alasan lo rekaman susah jadwal aja padahal banyakan alasan. Steven, Yup. silakan. Lu mau ngomong apa? Bagaimana bisa ini nggak yang di 2025 tuh lebih mindful untuk beli buku atau menghabiskan buku? Mindful maksudnya? Yang dari tahun lalu terakhir kita obrolin kayak cara menanggulangi timbunan mungkin ya. Apakah Gak mungkin. Seperti yang sudah saya lakukan, penelitian yang sudah saya lakukan dan sudah saya bagi di episode tersebut, berdasarkan artificial intelligence dan machine learning, ternyata tidak ada solusi. Tidak ada solusinya. Lo tidak bisa merasakan apa yang kami rasakan. Iya lo. Karena lu jualan buku. Tapi emang lu bisa nahan diri untuk gak beli buku? Waktu awal-awal memang ada sempat bisa nahan, tapi setelah itu loss. Ya kan? Teori doang dia. Iya, udah saya prediksi Pak. Itu saya sebagai orang IT, saya sudah prediksi berdasarkan model-model artificial intelligence, machine learning dan sebagainya. Ternyata tidak bisa. So kita appreciate banget teman-teman yang udah misalnya, nih gue sedih loh sebenarnya baca gitu ya, begitu gue komen, akhirnya podcast kesayangan gue tayang lagi. Gue sedih tuh. Sedih ya. Kesannya ini ya, kesannya kita nggak pernah tayang ya. Kesannya kita tidak memberikan yang terbaik buat teman-teman, tapi percayalah kita selalu memberikan yang terbaik. Ya, alah. Ada lagi Pan? Tetap dukung support Kepo Buku. Supaya mendapatkan Indonesian Podcast Award lagi. Emang ada, masih ada. Gak ada, cuma ada satu kali. Satu kali dan kita menang, aneh. Aneh. Lo tau? Gua apa ya tentang Kepo Buku? Ya, Iya, tentang Kepo Buku atau ingin menyapa teman-teman mumpung kita lagi bertiga Oh ngomong. iya. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin kita gitu kan. Gue juga kadang-kadang suka heran gitu kalau ditanyain denger apaan sih, padahal kepo. Kita kan seperti bapak-bapak ini nongkrong di warung pukul 3 pagi nggak jelas omongan kecuali tentang buku. Tapi thank you banget buat yang udah dengerin. Itu berarti gue seneng bukan karena nggak cuman kita didengerin, tapi masih ada orang yang suka baca buku, dan masih pengen tahu tentang buku apapun itu. Itu yang membuat gue lebih seneng, karena sebagai pencinta buku gue seneng banget gitu kalau ada orang bukan karena dia mendengarkan Kepo Buku salah satunya, bukan, tapi gue seneng karena masih ada orang yang concern tentang buku. Itu menurut gue jauh lebih penting. Itu yang lebih penting. Itu yang membuat gue terharu sebenarnya. Asik. Nangis dong kalau terharu. Oh enggak dong, Ada tisu depan. Ini tinggal 2 nih udah makan ini daripada nangis dong. Ya udah gitu aja sih. Terima kasih banyak teman-teman. Kita kembali ke format audio, ngobrol jarak jauh. Kita bakal video lagi once every blue moon kalau kata orang. Once every blue moon. Jadi tapi kan kalau bulannya warna biru, nah lu bisa berharap bahwa Kepo Buku akan live pakai video. lagi video gitu ya. Terbeneran lo. Once every blue moon aja kita belum tentu bisa ketemu. Iya betul. Karena lebih jarang-jarang. Jarang-jarang. Ya udah, Steven, thank you Mas Steven. Terima kasih banyak Mas Hati-hati di jalan balik. Iya, Mas Toto, Bang Rane. Thank you sudah Thank you ketemu. so much. Yap. Toto, terima kasih Toto. Lu kapan balik Toto? Tak tahu gua. Van, lu kapan balik? Selasa. Kita rekamnya hari Minggu sore. Nah, gitu. Dan sedikit pesan sponsor, episode ini kita rekam di Studio Suara by Pabrik Suara Rakyat. Jadi kalau teman-teman mau tahu atau mau pakai studio, perlu cari studio di bilangan Jakarta Selatan gitu ya. Cobalah main ke Antasari Park nomor 60, Jalan Pangeran Antasari nomor 61, atau cek di pabriksoara.id dan cari Studio Suara di situ. Asik. ini satu-satunya studio di Jakarta Selatan yang punya tirai merah. Iya. Enggak ya? Enggak dong. Tinggal nambahin di atas. Open the door. Ngarep ya. Ngarep. Soalnya gue udah botak. Oke. Assalamualaikum. Thank you semuanya.